Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah frasa, yaitu susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhof ilaih bukanlah sebuah kalimat yang sempurna, karena mudhof ilaih digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama yang disebut dengan mudhof. Pola susunan mudhof ilaih adalah isim plus isim. Kalau dilihat dari polanya, ini seperti pola pada jumlah ismiyah mubtada khobar. Namun pada mudhof ilaih, walaupun polanya terdiri dari isim plus isim, ini bukanlah susunan kalimat yang sempurna. Isim yang pertama ini disebut mudhof, dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih, di mana mudhof adalah isim yang ingin dijelaskan dan mudhof ilaih adalah penjelasan untuk mudhof. Susunan mudhof ilaih ini memiliki makna, di mana makna susunan mudhof ilaih ada 3. Yang pertama adalah makna li, yaitu bermakna milik atau untuk. Yang kedua makna min, yaitu bermakna dari. Yang ketiga makna fi, yaitu bermakna pada atau di. Jika ada susunan isim dan isim tidak memiliki salah satu makna dari 3 makna yang sudah kita sebutkan, maka susunan isim plus isim tersebut bukanlah mudhof ilaih. Jadi salah satu ciri dari susunan mudhof ilaih memiliki salah satu dari 3 makna yang sudah kita sebutkan. Mudhof ilaih juga memiliki kaidah, di mana kaidah mudhof ilaih adalah yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin. Yang kedua, mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur, di mana keadaan majrur ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya dengan judul isim mu'rab. Yang keempat, mudhof boleh rofa, boleh nasab, dan boleh jar. Ini disesuaikan dengan kedudukannya mudhof di dalam kalimat. Jadi, mudhof ini bukan kedudukan kata, karena mudhof bisa masuk ke dalam kedudukan kata yang ada di dalam kalimat. Seperti mudhof juga bisa masuk ke dalam fa'il, bisa masuk ke dalam maf'ul bih atau objek, bisa masuk ke dalam mubtada, juga bisa masuk ke dalam khobar, dan kedudukan kata yang lainnya. Sedangkan mudhof ilaih adalah kedudukan kata. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah menerapkannya di dalam kalimat. Selanjutnya kita perhatikan contoh susunan mudhof ilaih. Nah, di sini saya memiliki 2 isim. Isim yang pertama adalah kata kitabun. Isim yang kedua adalah kata zaidun. Nah, di sini kedua isim ini akan saya bentuk menjadi susunan mudhof ilaih, mengikuti kaidah mudhof ilaih. Kaidah yang pertama, nah di sini mudhof tidak boleh bertanwin. Nah, di sini kata kitabun sebagai isim yang pertama kita jadikan mudhof, dan kata zaidun sebagai isim yang kedua kita jadikan mudhof ilaih. Nah, di sini mengikuti kaidah yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin. Nah, di sini kata kitabun kita hilangkan tanwinnya sehingga menjadi kitabu. Yang kedua,
mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Nah, di sini kata kitabu tidak dilekati oleh alif lam. Selanjutnya kaidah yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur. Nah, di sini mudhof ilaihnya adalah kata zaidun. Nah, di sini kata zaidun ini merupakan isim mufrad. Maka untuk isim mufrad keadaan majrurnya dengan harokat kasroh sehingga menjadi zaidin. Lalu untuk kaidah yang keempat, mudhof boleh rofa, nasab, dan jar. Disesuaikan dengan kedudukannya di dalam kalimat. Karena susunan mudhof ilaih ini belum kita masukkan ke dalam susunan kalimat, maka kita bentuk dalam keadaan rofa. Sehingga susunan mudhof ilaih ini menjadi kitabu Zaidin, yang artinya bukunya Zaid. Pada susunan mudhof ilaih ini memiliki makna li, di mana maknanya adalah buku milik Zaid. Susunan mudhof ilaih ini jika kita tulis dalam bentuk asalnya adalah kitabun li Zaidin. Nah, di sini ada makna li sehingga ketika dibentuk menjadi susunan mudhof ilaih, susunan ini mempunyai makna li, yaitu kitabu Zaidin. Selanjutnya kita perhatikan contoh susunan mudhof ilaih sebagai berikut. Nah, di sini ada dua isim. Isim yang pertama adalah kata khatamun. Nah, ini akan kita jadikan mudhof, dan isim yang kedua adalah kata zahabun. Ini akan kita jadikan mudhof ilaih. Sekarang kita akan bentuk kedua isim ini menjadi susunan mudhof ilaih mengikuti kaidah mudhof ilaih. Kaidah yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin. Maka kata khatamun ini kita buang tanwinnya sehingga menjadi khatamu. Selanjutnya mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Nah, di sini mudhofnya sudah tidak dilekati oleh alif lam. Yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur. Nah, di sini mudhof ilaihnya adalah kata zahabun. Nah, di sini kata zahabun ini merupakan isim mufrad, maka keadaan majrurnya itu dengan harokat kasroh sehingga menjadi zahabin. Selanjutnya mudhof boleh rofa, nasab, dan jar disesuaikan dengan kedudukannya di dalam kalimat. Nah, ini ketika sudah masuk dalam kalimat. Karena ini belum masuk dalam kalimat, kita buat dalam keadaan marfu dengan tanda i'rabnya adalah rofa. Nah, di sini susunan dua isim ini dibentuk menjadi mudhof ilaih menjadi khatamu zahabin. Pada susunan ini terdapat makna min, yaitu dari, di mana artinya cincin emas. Maksudnya adalah cincin dari emas. Ketika dua isim ini tidak kita bentuk dalam susunan mudhof ilaih, maka bentuk asalnya adalah khatamun min zahabin, yaitu cincin dari emas. Selanjutnya kita perhatikan kembali contoh susunan mudhof ilaih. Nah, di sini ada dua isim, yaitu kata sholatun. Ini adalah isim pertama yang akan kita jadikan mudhof. Selanjutnya ada kata al-lailu. Nah, ini adalah isim kedua yang akan kita jadikan mudhof ilaih. Selanjutnya kita akan bentuk kedua susun ini menjadi susunan mudhof ilaih mengikuti kaidahnya. Di mana kaidah yang pertama adalah mudhof tidak boleh bertanwin. Nah, di sini kata sholatun kita buang tanwinnya sehingga menjadi sholatu. Selanjutnya yang kaidah kedua, mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Nah, di sini kata sholatu tidak dilekati oleh alif lam. Selanjutnya, yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur. Nah, di sini kata al-lailu ini merupakan isim mufrad, maka keadaan majrurnya dengan harokat kasroh sehingga menjadi
al-laili. Kaidah yang keempat, mudhof boleh rofa, nasab, dan jar disesuaikan dengan kedudukannya di dalam kalimat. Nah, di sini susunan mudhof ilaihi ini belum kita masukkan ke dalam kalimat, maka kita bentuk dalam keadaan marfu atau tanda i'rabnya adalah rofa. Nah, di sini susunan dua isim ini menjadi sholatul laili, yaitu sholat malam. Nah, di sini ada makna fi pada susunan mudhof ilaihi ini, yaitu sholat pada waktu malam. Kalau dua isim ini kita buat ke bentuk asalnya, artinya tidak dibentuk dengan susunan mudhof ilaihi, maka kedua isim ini bentuk asalnya adalah sholatun fil laili, sholat pada malam hari. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat dengan menggunakan mudhof ilaihi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita menggunakan mudhof ilaihi dari kitabu Zaidin. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kalimat sehingga kalimatnya menjadi kitabu Zaidin jamilun, yang artinya bukunya Zaid bagus. Nah, di sini kedudukan mudhof kata kitabu dalam kalimat ini dia sebagai mubtada. Sedangkan untuk Zaidin ini sebagai mudhof ilaihi dari kata kitabu. Dan untuk kata jamilun ini adalah khobar dari mubtada. Nah, di sini kita perhatikan, kita buat kalimat ini dengan jumlah ismiyah di mana mudhofnya masuk kepada kedudukan mubtada. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikutnya, yaitu qara'a Abu Zaidin kitaba Zaidin, yang artinya ayahnya Zaid telah membaca bukunya Zaid. Kalau dilihat dari artinya, ini berarti ada dua susunan mudhof ilaihi, yaitu ayahnya Zaid dan bukunya Zaid. Nah, di sini kita akan bedah kedudukan kata dalam kalimat ini, di mana kata qara'a ini adalah fi'il dan kata abu ini adalah fa'il dan kata Zaidin ini adalah mudhof ilaihi dari kata abu. Maka kata abu ini merupakan mudhof yang masuk kepada kedudukan fa'il. Selanjutnya kata kitaba ini merupakan maf'ul bih atau objek. Dan kata Zaidin ini merupakan mudhof ilaihi untuk kata kitaba. Maka kata kitaba ini adalah mudhof yang masuk dalam kedudukan maf'ul bih. Semoga contoh ini bisa dipahami bahwa mudhof bisa masuk pada kedudukan di dalam kalimat. Selanjutnya kita perhatikan kembali contoh kalimat yang menggunakan mudhof ilaihi yang sudah kita buat, yaitu khatamu zahabin. Nah, di sini kita buat kalimatnya adalah ishtaraitu khatama zahabin. Nah, di sini artinya adalah aku telah membeli cincin emas. Nah, di sini ada satu susunan mudhof ilaihi, yaitu cincin emas. Nah, di sini kita bedah tiap kata dari kalimat ini. Kata ishtaraitu ini merupakan fi'il yang bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fi'il madi pada domir ana. Selanjutnya kata khatama ini merupakan maf'ul bih. Dan kata zahabin ini merupakan mudhof ilaihi untuk kata khatama. Nah, di sini kata khatama ini merupakan mudhof yang masuk pada kedudukan maf'ul bih, sehingga keadaannya menjadi mansub dengan harokat fathah. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaitu hadza
khatamu zahabin. Nah, di sini artinya ini cincin emas. Kalau dilihat dari kalimat ini ada satu susunan mudhof ilaih. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini, di mana hadza ini merupakan mubtada, sedangkan kata khatamu ini merupakan khobar, dan kata zahabin merupakan mudhof ilaih. Maka di sini mudhofnya adalah kata khatamu yang masuk pada kedudukan khobar. Semoga kalimat ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membuat susunan mudhof ilaih dengan mudhofnya adalah isim musanna. Nah, di sini kita ada dua isim. Isim yang pertama adalah kata kitabani. Ini akan kita jadikan mudhof. Dan isim yang kedua ini adalah kata zaidun. Akan kita jadikan sebagai mudhof ilaih. Untuk membentuk kedua isim ini menjadi susunan mudhof ilaih, kita harus mengikuti kaidahnya, di mana kaidah yang pertama adalah mudhof tidak boleh bertanwin. Nah, di sini mudhofnya berbentuk isim musanna. Karena berbentuk isim musanna, untuk menghilangkan tanwinnya, ini dengan menghilangkan huruf nunnya, sehingga menjadi kitabah. Dan kaidah yang kedua, mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Nah, di sini mudhofnya tidak dilekati oleh alif lam. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur. Nah, di sini mudhof ilaihnya adalah kata zaidun. Ini merupakan isim mufrad. Maka keadaan majrurnya dengan harokat kasroh sehingga menjadi zaidin. Dan untuk kaidah yang keempat, mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Nah, ini ketika kedudukannya di dalam kalimat. Sehingga kedua isim ini bentuk susunan mudhof ilaihnya adalah kitabah zaidin. Nah, di sini ada makna li yang artinya dua bukunya Zaid atau dua buku milik Zaid, di mana bentuk asalnya adalah kitabani li Zaidin. Selanjutnya, susunan mudhof ilaih ini akan kita masukkan ke dalam susunan kalimat, di mana kita akan membuat kalimat dengan jumlah ismiyah. Maka kalimatnya menjadi kitabah Zaidin jamilani. Nah, di sini artinya dua bukunya Zaid bagus. Nah, di sini kita akan bedah tiap kata dari kalimat ini. Nah, di sini kata kitabah ini adalah mubtada. Dan kata Zaidin ini merupakan mudhof ilaih dari kata kitabah, di mana mudhofnya adalah kata kitabah yang masuk pada kedudukan mubtada. Selanjutnya kata jamilani ini merupakan khobar. Nah, di sini untuk membuat susunan mudhof ilaih ketika masuk dalam kalimat, baik itu kalimat dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tetap diperhatikan kaidah ketika membuat kalimat dalam jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, kaidah untuk membuat dua kalimat ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Karena susunan mudhof ilaih ini bisa masuk pada kedudukan dalam suatu kalimat. Dan untuk mudhof yang berbentuk isim musanna, untuk menghilangkan tanwinnya ini dengan menghilangkan huruf nunnya. Sama seperti ketika mudhofnya ini juga dalam bentuk jamak muzakkar salim. Untuk menghilangkan tanwinnya itu dengan menghilangkan huruf nunnya. Demikian untuk materi kita kali ini mengenai mudhof ilaih. Semoga materi kali ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.